Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Big Bang ya teman-teman ya, yang kemarin terkoreksi cukup dalam ya di perdagangan hari kemarin, 2 hari yang lalu ya, di tanggal 19 dan tanggal 20 ya, itu 5% untuk Bank Mandiri, kemudian habis itu 0,48%, kemudian BNI berapa nih coba. BNI juga lebih parah lagi. BRI juga sekitar 5%-an ya. BCA 3 ya, 4%-an lah. Nah, ini kira-kira arahnya seperti apa teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pegang suatu saham ya, kalau teman-teman mengikuti pergerakan hariannya itu memang bikin pusing ya, banyak faktor ya. Kadang kinerjanya bagus, tetapi dari globalnya nggak bagus ya, akhirnya rontok juga ya. Dan ini kalau kita lihat asing tuh mulai banyak keluar teman-teman ya. Jadi dari IHS itu banyak yang keluar, sehingga saham-saham yang bagus ya, blue chip pun rontok semua ya. Apalagi kebijakan perang dagang ya antara Amerika dan Cina ini masih belum selesai ya, bisa jadi nanti malah makin lama makin runcing ya. Kalau makin lama makin runcing ya, bisa aja ya IHSG nanti terkoreksi lebih dalam ya. Cuman kalau kita terlalu panik ya, jadi prinsipnya gini teman-teman, kalau teman-teman investasi saham itu jangan pakai inilah ya, terlalu panik. Terlalu panik juga nggak bagus, terlalu optimis juga nggak bagus ya. Kita sewajarnya aja, kita punya plan A, plan B ya. Nah, kalau kita mengincar suatu saham yang bagus ya, maka targetnya adalah 2 tahun ya, minimal 2 tahun lah, 2 tahun sampai 5 tahun ke depan. Lah, ini kan banyak faktor pemicunya ya. Jadi kalau dari nasional sendiri beritanya bagus ya, misalnya akan ada Danantara yang mengelola ribuan triliun ya, berapa nggak tahu lah, sekitar berapa ribu triliun tuh, 900 atau berapa itu. Dana yang cukup besar itu membuat rupiah itu nanti bisa stabil ya. Kemudian investasi juga bisa lebih gencar lagi. Tapi di sisi lain, dengan bergabungnya Indonesia ke BRIC, kemudian itu pasti mendapatkan ancaman juga ya dari pihak lawan juga ya. Sehingga ya kita memang harus tetap waspada teman-teman. Waspadanya adalah kita tetap mempunyai dana cadangan. Walaupun saya melihat saham-saham Big Bang ya seperti ini ya, BCA, BRI, Mandiri ini udah saham-saham yang sekarang terkoreksi cukup dalam teman-teman. Jadi sudah sewajarnya untuk masuk lah. Ini BRI itu terendah di 8.775. Jadi potensi penurunannya kalau secara wajar ya itu sudah mulai terbatas ya, di antara 8.800 lah sampai 9.000, tinggal 200 poin ya, ini udah bisa masuk. Kalau nah ini bahkan sudah menyentuh 8.825 ya, habis itu baru mantul. Nah ini udah 9.000, ini udah lumayan bagus ya, walaupun secara teknikal dia masih di bawah teman-teman ya. Ini udah di bawah MA5, di bawah MA10, jadi ada potensi untuk turun lagi. Tapi foreign, kita lihat foreign itu masih jualan tuh. Foreign tuh udah jualan hampir 1 juta lot nih saham BCA. Masuk 235.000 lot, jualan hampir 1 juta lot. Ini juga nih, masuk 242.000 lot, jualannya banyak. Jadi masih jangka pendek ini masih fluktuatif nih teman-teman, saham-saham seperti ini. Tapi jangka panjang ini udah bagus teman-teman. Lihat nih ya, nih ini sudah, kalau kita tarik garis dari sini ke sini itu udah hampir sama dengan saat krisis 2020 nih teman-teman.
Ini ya terendah nih di 4.320. Nah, ini kan supportnya biasanya di sini udah kepotong nih ya. Jadi kalau mau kita ambil sisi positifnya ya, BCA ini udah menarik banget teman-teman. Ini lihat nih, tertinggi dah 10.800, jadi sudah terkoreksi hampir 1.875 ya. Ini banyak nih ya, 1.875 dibagi 10.875, sudah terkoreksi 17%. Ya, bisa jadi kalau dia turun lagi mungkin di sekitar 8.800-an lah ya. Kalau hari ini sentimennya masih negatif, bisa jadi turun ke situ. Tapi kalau sentimennya positif, dia udah mulai naik. Beda, menarik ya. Kemudian BRI, nah BRI ini tertekan juga nih ya. Tapi dia udah mendekati 3.800 yang terendah. Jadi kalau mau spekulasi buy ini udah lumayan inilah, bagus ini ya. Spekulasi buy ini MA5 di bawah, MA10 juga di bawah. Ini stokastiknya nih, foreign coba. Wih, jualan 1 juta lebih. Bank Mandiri juga. Bank Mandiri jualannya kecil ya, sudah mulai mengecil ya. Ini potensinya lebih besar untuk mantul nih Bank Mandiri ini. Oh ya, coba kita lihat ya, masih di atas MA10 lah ya, masih lumayan nih Bank Mandiri. Kemudian BNI di bawah MA5, masih di atas MA10 ya, masih menarik. Foreign jualan kecil ya. Nah, dari keempat bank ini teman-teman, kalau saya lebih, ya ini saya pribadi ya, lebih mantap BCA teman-teman. Walaupun dividennya kecil ya, tapi dia jangka panjangnya nih menarik. Nih ya, kalau kita lihat harga 1 tahun ini ya, nanti di sini ya, dividennya mungkin sekitar 2%. Tapi jangka panjang ya, misalnya teman-teman pegang 5 tahun, 10 tahun, ini BCA ini bagus. Ini lihat nih, 1 tahun dia turun 9% ya, 1 tahun turun 9%. Itu kalau nggak average down ya, tapi kalau average down ya mungkin beda. Jadi di sini itu harganya 9.200. Nah, kalau beli di sini lagi kan rata-ratanya sudah bagus ya. 9.825, 9.200. Ini kalau dibikin rata-rata mana nih? Average down 9 berapa tadi? 9825, 9825, anggap aja 100 lot ya. Terus kemudian masuk lagi di 9.200, 9.200 masuk aja misalnya 50 lot gitu ya. Nah, ini rata-ratanya udah 9616 ya. 9616. 9616 dikurangi 9.000 dibagi 9616. Nah, minusnya cuma 6,4% teman-teman. Jadi 6,4%, terus kemudian rata-rata dividen yang akan diterima juga naik sekitar 50%. Jadi kalau seharusnya dapat 2%, bisa dapat 4% ya, naik.
Jadi kalau teman-teman pegang saham-saham yang fundamental bagus itu teman-teman nggak usah khawatir ya, nggak usah terlalu khawatir kalau harga sahamnya turun, tambah lotnya aja ya. Ini kalau dibandingkan dengan BRI masih lebih cuan Bank BCA ya teman-teman ya. BRI ini lebih parah nih BRI. BRI coba. BRI 1 tahunnya berapa nih? Lambat. 1 tahunnya minus 36%, besar banget nih. Nah ini kalau dikurangi dividennya aja 6%, minusnya masih 30%. Nah kalau BNI coba kita lihat. BNI minus 25%, kalau 1 tahun dikurangi dividen ya minus 20%. BNI, Bank Mandiri. Bank Mandiri sudah belum tadi? Minus 20 ya. Ya BCA paling minusnya paling kecil teman-teman ya. Nah, BCA kalau ini. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan Adaro ya jauh. Adaro walaupun harga sahamnya turun tapi dia 1 tahunnya masih tumbuh teman-teman. Aduh ini lambat banget nih sinyalnya. Nah, ini Adaro ini kan turun 12%, tapi dia dapat dividen 70%. Tambah lagi AAD, jadi beda. PTBA juga ini 1 tahun dia malah tumbuh, ini tambah dividen. Ya, jadi memang risikonya seperti itu. Tapi kalau jangka panjang harga sahamnya nggak kemana-mana teman-teman. Ya cuman di situ-situ aja. Tapi dia dividennya nih lihat nih. Kayak PTBA ini udah 14,9%. Adaro itu besar banget tuh. Adaro itu coba Adaro itu kalau nggak salah 70%. Iya kemarin tuh ya 74%. Gila ya. Makanya dividen investing itu menarik ya teman-teman. Jadi ya itu pilihan aja lah. Kalau teman-teman mau capital gain stabil sahamnya, ya itu ambil saham-saham big bank. Tapi kalau mau dapat dividen investing kemudian digulung lagi ya, ketika dapat dividen belikan lagi sahamnya di harga bawah. Terus seperti itu sampai nanti tercapai target lotnya. Jadi fokusnya di jumlah lot, jangan fokus di portofolio. Kalau teman-teman fokus di minus portofolio itu teman-teman akan stres. Wah minus 20%, 20% misalnya dari 100 juta udah 20 juta ya. Padahal kalau misalnya kayak saham-saham yang dividennya besar ya, misalnya kayak PTBA itu minus 20%. Tahun depan dapat dividen 15%. Belum nanti capital gain-nya juga naik lagi. Udah positif itu ya, 1 tahun atau bahkan 2 tahun lah kalau misalnya ini. 2 tahun itu udah positif, udah tinggal menikmati hasil aja. Begitu juga dengan saham-saham big bank. Saham big bank itu kalau misalnya teman-teman beli di saat harga bawah, nanti 2 tahun itu udah biasanya udah cuan, udah capital gain-nya udah bagus ya. Ya itu pilihan lah ya. Dalam kondisi yang nggak menentu seperti ini, lebih baik kalau saya pilih yang saham-saham yang berdividen besar ya. Paling tidak jangan sampai pilih saham-saham yang gorengan ya. Saham gorengan tuh wah bikin naiknya aja bikin susah ya, bikin deg-degan ya. Apalagi turunnya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus. Dan syukur-syukur bagi dividen yang cukup besar. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung. Biayanya murah aja lah ya, cuma untuk traktir kopi. Teman-teman nanti bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.